Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Extravanessa dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengar bersama saya Davi dan rekan setia saya ada Bro Rahmat. Sehat bro? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Ya nampak sepertinya ya. Padahal baru beberapa hari gitu bro ya. Oke deh. Ya ya pasti Extravanessa di sore hari ini seperti biasa ya. Selain kita berdua juga ada narasumber ya yang tentunya akan membahas tentang topik yang kita angkat pada sore hari ini, bro ya. By the way, sore ini kita mau bahas apa nih, bro? Tentang sosok di balik banyaknya beasiswa tadi singkil nih, bro. Okay. Ini yang banyak masyarakat belum tahu kan. Siapa sih sosok di balik kuota yang besar untuk beasiswa PIP dan singkil? Oke, ini beasiswa program Indonesia Pintar ya dari Kementerian Pendidikan gitu ya bro ya. Ya karena kita tahu ya ini banyak ya program-program dari pemerintah untuk dimanfaatkan ya bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan biaya ya untuk biaya pendidikan tentunya ya bagi anak-anaknya yang sedang mengenyam pendidikan mulai dari dasar sampai SMA sampai kuliah ada juga bro. Langsung saja kita kenalan sama narasumber kita sore hari ini. Ada anggota DPRK Aceh Singkil dari Partai Demokrat, ada Abangda Fairuz Akhyar. Assalamualaikum, selamat sore Abangda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat sore. Sehat? Gimana Abangda? Bang Davi yang ganteng. Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini lagi sibuk-sibuknya Bang ya? Ya begitulah ya. Beliau ini juga ketua DPC ya? DPC. Alhamdulillah diberikan Ketua kepercayaan. DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil. Masya Allah. Ya di sela-sela kesibukan beliau kita sempatkan untuk bisa duduk di sini gitu kan, untuk membicarakan mengenai beasiswa PIP ini karena ini penting, bro ya. Beberapa saat yang lalu mungkin masyarakat Aceh Singkil ya sudah pernah dikumpulkan begitu ya, bro ya. Ya. Setiap tahunnya dikumpulkan untuk sosialisasi ini gitu. Nah, kita akan coba mengulik nih sejauh mana begitu ya beasiswa itu sudah bergulir di Kabupaten Aceh Singkil dan sejak kapan hingga sampai saat ini sudah berapa ya yang diterima atau kuotanya tadi. Silakan Ketua. Baik, terima kasih Bang Davi. Ya. Ini saya baca judulnya nih agak gugup saya nih. Ya, kenapa saya katakan agak gugup? Karena tokoh dibalik besarnya kuota beasiswa PIP. Sebetulnya kalau tokoh dibalik besarnya kuota PIP ini bisa saya katakan karena soliditas tim di lapangan, makanya kuota itu bertambah. Nah, yang itu yang harus kita syukuri. Mereka itu bekerja tanpa pamrih, mencari dan menyebarluaskan informasi itu, juga merangkul segala lini sehingga masyarakat itu bisa mengusulkan, punya wadah untuk bisa mengusulkan beasiswa PIP. Kita kalau bisa dibilang saya hanya penyambung lidah, meminta kepada Bapak Teguh Rifki Harsha untuk bisa memberikan kuota untuk Aceh Singkil yang lebih banyak, karena Aceh Singkil sangat membutuhkan. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama artinya ya mudah-mudahan nanti didengar oleh Bapak Teguh Rifki Harsha. Terima kasih Bapak Haji Teguh Rifki Harsha yang mana beliau sampai hari ini masih tetap konsisten terhadap program ini. Nah, kalau nggak salah saya itu dari 2015 kalau nggak salah. 2015 sampai saat ini. Nah, kurang lebih sudah hampir 9 tahun. Tetapi signifikan
kenaikannya itu dimulai di tahun 2019. Signifikannya di 2019 sampai hari ini. Kalau bicara jumlahnya, alhamdulillah untuk Aceh Singkil itu kurang lebih, nanti kita akan buka datanya, kurang lebih 7.000 siswa yang sudah menerima. 7.000 siswa. 7.000 siswa hampir setiap tahun. Di tahun 2023 ini sudah 2 kali nih keluarnya. Nah, ini progres terakhir di bulan 12 ini awal kemarin kami menerima kembali data-data penerimanya, tapi tidak, ini kurang lebih sekitar 300-an lah, hampir 400. Tapi kalau di total di tahun 2023 ini saja yang kita sosialisasikan kemarin itu 1.500 penerima. Dan ditambah ini nanti yang kita akan buka kembali gitu, penambahan kuota kemarin yang kita usulkan juga, alhamdulillah hampir mencapai 2.000. Nah, kita bayangkan andai kata 2.000 siswa itu dari anggaran Pemda kita, ya sudah berapa? Kuras anggaran daerah gitu ya. Anggaran daerah. Tapi hari ini kita diberikan kuota yang semaksimal itu, ya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kalau hari ini untuk yang bekerja di lapangan, tim-tim kita untuk yang menambah kuota ini hampir di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil sudah ada perwakilan kita. Masing-masing kecamatan sekarang sudah ada koordinatornya. Dan juga untuk di kabupaten sendiri, selain saya, koordinatornya ada Saudara Jahri Munte yang juga dikomandoi beliau, yang diarahkan oleh langsung Bapak Aidil Mas Hendra, komunikasi mereka. Dan alhamdulillah, karena saya harus kembali ke medan tempur nih ya, jadi makanya harus berbagi tugas. Nah, jadi biar kuota Aceh Singkil itu tidak berkurang. Ketika saya kembali di medan tempur, nanti nggak terurus beasiswa kan kurang jadinya. Justru malah sekarang ini kita berharap itu kuota untuk beasiswa Aceh Singkil itu kita harus bisa mencapai di angka 3 sampai 5.000 di 2024 ini. Ini yang kita harapkan, dan juga saya sudah sampaikan usulan ini kepada Bapak Tuku Rifki Harsha. Karena memang ini sangat dibutuhkan, dan beliau alhamdulillah senyum-senyum gembira gitu. Mudah-mudahan doa-doa adik-adik kita penerima gitu kan. Dan terbuka hati Bapak Tuku Rifki Harsha menambah kuota Aceh Singkil. Insyaallah 2024 ini harus kita genjot semaksimal mungkin. Insyaallah nanti kalau misalkan Bapak Ibu pendengar Ekstra FM, ya kan, Ekstra Mania Ekstra Mania dimanapun berada, ya boleh nanti berkomunikasi dengan orang-orang kita yang ada di setiap kecamatan. Nanti, ya sayanglah anak-anak kita tidak mendapatkan, karena ini sangat bermanfaat. Saya terharu sama penerima-penerima beasiswa dari anak-anak. Banyak cerita sebetulnya yang datang ke kami, orang tua yang datang, ya kan. Nah, membuat kami haru. Ini sebetulnya jadi vitamin buat kami gitu. Kenapa? Ya, dengan mereka bisa tersenyum, ya kan, berebut, ingin beli tas, ingin beli sepatu, ingin beli baju baru gitu kan. Jadi kami berpikir ternyata anak-anak kita tuh sangat membutuhkan. Nah, jadi energi positif yang ditularkan oleh anak-anak kita ini membuat vitamin kami, ya gimana nih, harus genjot lagi nih. Nah, selalu saya setiap bertemu dengan Bapak Tuku Rifki, saya selalu minta bahwasanya Aceh Singkil harus prioritas, Pak. Aceh Singkil harus prioritas, ya kan, sehingga anak-anak siswa-siswa kita baik di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK itu bisa
menerimanya lebih banyak lagi. Itu Bang David. Oke. Panjang. Iya, panjang ya. Tapi terkadang kita bertanya-tanya apa hubungannya misalnya sementara Tengku Rifki Harsha ini anggota DPR RI begitu. Daerah pemilihannya sini. Iya. Ketua ya. Ya, Dapil 1 Aceh. Dari Singkil ya termasuk ya. 15 kabupaten kota, salah satunya Aceh Singkil ya. Menjadi dapil. Oke. Sementara beasiswanya ini dari Kementerian Pendidikan gitu. Ini apa hubungannya nih kira-kira nih? Kita kan bagian dari Indonesia juga. Iya, itu. Ya, begini. Yang jelas ini adalah aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan oleh Bapak Tengku Rifki Harsha karena beliau adalah perwakilan kita yang ada di Senayan. Nah, jadi beliau merasa program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan beliau perjuangkan dan konsisten. Nah, ini yang kita salut sama beliau gitu. Konsisten untuk Aceh. Ya kan? Ya, khususnya untuk Aceh Singkil, alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi itu hubungannya kalau menurut saya gitu kan. Semoga ya nanti kan ini apa namanya? Karena Aceh Singkil menjadi dapil beliau, salah satu daerah pemilihannya. Juga masyarakat Aceh Singkil ini kan punya hak. Betul. Karena ketika beliau dilantik jadi DPR RI, Aceh Singkil ini kan menjadi daerah pemilihannya yang berhak beliau perjuangkan juga, menerima manfaat dari apa yang dia perjuangkan. Ini bro, cerita beasiswa ini kan banyak di kabupaten juga ya. Maksudnya se-Indonesia berebut nih ketua. Tentu kan ada pertarungan juga nih. Seperti kita bahas di DPR juga, semua berebut nih ambil kota. Gimana sih cerita perjuangannya? Karena kita dengar juga, pernah saya dengar langsung nih ketua ngomong, kalau di bawah 1.000 nggak usah lah kasih Singkil. Kami nggak mau kalau di bawah 1.000. Akhirnya lebih dari 1.000 dikirimkan. Itu gimana ceritanya ketua? Ya, sebetulnya gini. Bapak Tengku Rifki Harsha ini juga melihat konsistensi kita ya di dalam mengelola ini, mengelola program ini. Jadi kenapa kalau di bawah 1.000 tidak gitu dikasih gitu kan? Karena beliau menginginkan program itu betul-betul sampai dan dikelola dengan baik. Kalau tim yang di lapangan tidak bergerak maksimal, otomatis kuota ini tidak tercapai. Jadi otomatis Singkil ya nggak dapat kuota itu. Nah makanya ya kami selaku perwakilan ya, koordinator di sini ya memperjuangkan itu, menata, menyusun tim di balik layar yang sampai hari ini ya bisa dikatakan cukup banyak. Tim-tim kita di balik layar tidak terlepas baik dia ASN atau apa. Ini bukan terkait masalah persoalan partai ya. Tapi ini bagaimana kita sama-sama mendorong program ini bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak kita yang memang membutuhkannya. Nah, ini dia. Jadi konsisten juga di artinya tim-tim yang di balik layar. Jadi saya juga terus mendorong ke Pak Rifkinya biar ini bisa turun gitu kan. Alhamdulillah kuota yang diterapkan itu bisa tercapai. Banyak bro kan? Banyak ya, terlebih lagi dengan pendidikan kita di Aceh Singkil yang mungkin katakanlah masih apa ya, kita masih meningkatkan jauh dari harapan gitu ya. Dengan adanya beasiswa ini tentunya bisa membantu begitu ya. Dan mungkin ini juga ya bro, ini salah satu fungsi Pak Dewan, jadi penyambung lidahnya masyarakat nih misalnya. Dan kalau melihat kemampuannya ketua dalam berdiplomasi, ini teruji nih ketua. Maksudnya dengan menjemput bola, ini sangat diperlukan nih dengan Singkil yang sangat sedikit ya. Ya saya nggak kebayang ketika mungkin di sini ada anggota DPRK dari Partai Demokrat. Ya begitu bro. Cuman di dapilnya Singkil saja ketua, tapi ada di Singkor. Yang Singkor tuh nggak ada kursi Demokrat juga kan ketua? Tidak ada ya. Tapi kuotanya juga besar kok di Singkor. Mungkin bisa diceritain nih ketua misalnya. Ya, jadi gini, kita melihat Aceh Singkil.
bukan melihat dapil. Oke. Jadi bagaimana pemerataan itu, ya saya berpikirnya bagaimana pemerataan kuota ini bisa dirasakan sampai ke pelosoknya Aceh Singkil. Itu sih yang menjadi dasar kita. Jadi walaupun misalkan kuotanya misalkan nanti dapatnya enggak, misalkan dapat 1.000 gitu, bukan dapil 1 aja gitu. Mentang-mentang biasanya kayak gitu ya, bro. Karena ketua dapil 1 saja gitu loh. Nah, jadi tidak memikirkan dapil 2, 3, dan 4. Tapi kita bukan melihat dapilnya. Yang kita lihat hari ini adalah Aceh Singkilnya. Nah, makanya kita sebar ke seluruh pelosok. Di Kecamatan Suro cukup banyak. Di Kecamatan Suro di tahun 2023, 22 juga ada. Dan juga di kecamatan-kecamatan yang lain. Artinya kalau berbicara kepentingan politik ya khususnya saya belum ada ke arah sana. Ya kan? Tetapi yang kita kedepankan adalah bagaimana program yang digagas atau yang diperjuangkan oleh Bapak Teguh Rifki Harsha, anggota DPR RI dan juga beliau sekjen dari Partai Demokrat, ya kan, bisa dirasakan oleh semua anak-anak kita yang ada di Aceh Singkil. Karena cerita di lapangan nih bro, ini ada cerita lucu juga nih. Ketika ketua sosialisasi ke yang bukan dapilnya, sosialisasi tentang beasiswa, orang ngira ini kok mau jalan apa? Apa jalan lupa? Oh cepat kali jalan lupa. Sampai bingung karena kan kebiasaannya cuma mau ngurusi dapil sendiri ya. Betul ya. Ketika ketua tadi sosialisasi di Singkor misalnya gitu ya kan. Siapa ini kan? Ini calon dapil Singkor enggak? Ternyata bukan. Calon bupati juga mungkin belum. Cerita di lapangannya sih itu. Dan banyak juga nih yang nge-DM juga bro. Yang kita di koordinator di lapangannya. Pak Rifki nyalon lagi nggak? Dia bilang. Kalau nyalon lagi kayaknya mau bantu lah, mau balas. Dia bilang. Karena sudah 3 tahun anak kami dapat. Jadi memang program ini sudah 9 tahun ya ketua. 9 tahun. Bukan karena tahun politik aja sih bro. Yang kita salutnya itu program ini hadir bukan di saat ada kepentingan politik. Tapi yang memang betul-betul di saat kita sudah terpilih sebagai anggota DPR, ya kita bekerja untuk rakyat, kita bekerja untuk masyarakat. Ya ini hasil perjuangan dan bukti kerja nyata. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh ya, khususnya saya sebagai anggota DPR. Ya, makanya kami komitmen memperjuangkan dan memperjuangkan juga memperbesar kuota tadi ya. Ada juga yang agak sedih kita, Bang Dapi kan, Bro Rahmat, Bro ya. Bro. Sedih kita begini, ketika artinya ya sedihnya melihat terharu ya, bukan sedih karena apa tidak. Ketika salah satu ada orang tua datang sama saya, pada saat itu saya lagi melakukan turun lapangan, saya lagi duduk-duduk pada saat itu lagi melihat melaksanakan tugas DPR pada saat itu. Jadi adalah salah satu orang tua datang naik beca membawa 2 anaknya. Ini ceritanya membuat inilah yang saya katakan vitamin nih. Ya. Datang gitu. Pak Virus ya katanya. Iya Bu, kenapa? Datang dengan begitu langsung ngambil tangan saya, langsung cium tangan saya, terima kasih Pak, anak saya dapat beasiswa. Beasiswa apa Bu? Saya bilang, saya belum juga pada saat itu. Alhamdulillah anak saya dapat beasiswa Bapak Teguh Rifki Harsha. Oh alhamdulillah. Dua-duanya itu Pak dapat Pak katanya. Salam. Nah mudah-mudahan Bapak sehat walafiat gitu kan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan Bapak bisa menambah kuota untuk Aceh Singkil dan masih banyak Pak anak-anak yang lain juga membutuhkan seperti kami gitu. Oh iya makasih Bu, makasih sama-sama. Yang penting sehat-sehat ya anak-anaknya, yang penting tepat sasaran. Kalau anaknya butuh sepatu beli sepatu,
Jangan nanti belinya makeup Bu, saya bilang. Oh iya Pak sambil ketawa ya kan. Nah terakhir saya pulang berpikir ternyata ini energi baru gitu. Itu pada saat awal-awal saya di 2020 ya menjalankan tugas itu. Itu yang saya dapatkan di lapangan. Nah makanya saya terus konsisten nih dengan program ini gitu. Kalau berbicara yang lain-lainnya ya, ketika melihat anak-anak kita bahagia menerima itu udah cukup membuat kami bahagia. Walaupun ya proses dan lain halnya itu rumit, naik turunnya semangat pasti ada gitu. Kalau beasiswa ini untuk kalangan menengah ke bawah atau memang semua kalangan? Ketua. Utamakannya ke bawah ya ketua ya. Menengah ke bawah. Memang yang benar-benar membutuhkan lah dalam hal ini ya. Ya, tadi Pak Ketua sudah sampaikan ya sekitar 7.000 atau ada alat Ketua tadi. Katanya kayaknya setelah kita hitung-hitung gitu dari kalkulator gitu lebih ya Ketua ya. Lebih ternyata total semuanya pintar ya. Sejak 2015 ya. Ya kan? Total semua 9 tahun ya. 12.939 siswa yang sudah menerima. Yang sudah menerima beasiswa. Besar. Ya, besar tuh Bro ya. Besar kalau untuk beasiswa biasanya 5 orang yang dapat. Ini 12.000. ya itu gitu loh. Alhamdulillah. Aceh Singkil masih merasakan Indonesia Raya. Terus yang bagi yang belum dapat nih Ketua, ya. gimana sih kalau mereka mau misalnya anaknya bisa dapat beasiswa ini, gimana sih caranya misalnya? Kalau untuk yang menginginkan program ini sangat mudah sebetulnya, ya kan, sangat mudah. Cukup isi formulir, datang ke kami, ya kan. Nanti insya Allah di tahun ini kita akan gerilya. Bisa dikatakan hampir ke setiap kecamatan ada kita buat poskonya, ya kan, untuk biar semua kecamatan itu merasakan. Nah nanti tinggal datang dengan nanti di situ ada petugasnya, yang minta formulirnya. Setelah minta formulirnya, isi formulirnya dan apa nanti. Setahu saya cuma ngisi formulir aja di situ. Nggak pakai seleksi Ketua. Seleksinya dari pihak sistem nanti yang akan. Jadi kita setelah mengisi formulir itu, ya kan? Setelah mengisi formulir itu nanti dikirim dan mereka ada tim yang khusus verifikasi langsung dengan aplikasi yang ada di Kemendikbud. Nanti mereka yang ini kan. Iya. Tuh. Jadi tidak ada, misalnya kini kan kadang ada siswa yang memang dia sudah dapat beasiswa dari yang lain gitu ya. Artinya kalau ada seleksi kan mungkin menghindari tumpang tindih begitu Ketua ya. Karena nanti akan terverifikasi sendiri dia. Oke. Jadi apa namanya sistem yang akan memverifikasi itu sendiri. Ya, kita kan begini, kita tetap akan membuka kepada siapa yang menginginkan itu gitu. Tidak kita batasi selagi memang anaknya layak untuk menerima, tetap kita usulkan. Jadi selanjutnya ya tim verifikasi nanti yang akan menyampaikan kepada kita ini kenapa tidak bisa, ini kenapa nanti ada sendiri nanti itu. Biasanya di saat sosialisasi kayak kemarin kan dibawa tuh berkas usulan kita, formulir yang kita kirim itu ya kan, dibawa itu. Nah siapa namanya yang nggak masuk ya kan, dicek itu, ini kenapa, ternyata ada kesalahan mungkin di nama, tidak sesuai dengan nik yang ada gitu, nik orang tua, nama ibu misalkan. Nah, contoh misalnya kalau kemarin tuh penjelasan biasanya di setiap sosialisasi itu ada contoh, karena nama pada ngisi data Dapodik nama ibu nggak ditulis, ya kan, nama orang tua ayah, nama ibu, jadi kan biar udah bercepat aja nama anaknya aja, nama anaknya Budi Hermawan misalkan. Ini contoh ya, nah, untuk Budi Hermawan
Ya udah, karena ini operator kan wajib, operator sekolah itu, operator Dapodi kan wajib mengisi gitu kan. Nah, ya nggak tahu ya diisinya Ibu Budi Dermawan katanya dibuatnya di situ. Padahal nama ibunya Farida gitu. Jadi terakhir tidak cocok dengan data yang ada ya reject. Nah makanya saran kami nih yang artinya yang selama ini berjalan, kita sarankan untuk meng-cross check terlebih dahulu data Dapodik sekolah. Meng-cross check dulu, sudah lengkap, sudah sesuai semuanya dengan KK, nik KTP orang tua, nik anak gitu kan. Karena anak sekarang kan udah ada KIA ya. KIA, kartu identitas anak, sudah sesuai, sudah semua data Dapodik itu terisi dengan baik, ya insya Allah yang kami dapati di lapangan hampir rata-rata dapat. Itu ketua setiap tahun mengusulkan atau memang nanti setahun ini udah dapat, ini tahun depan pasti dapat lagi nih, tahun berikutnya dapat lagi nih, kan gitu ketua? Ya enggak dong. Enggak. Harus, makanya kita kan setiap tahun itu selalu membuka ruang untuk pengusulan yang baru. Misalkan tahun ini Bang Sahab dapat nih anaknya Bang Sahab, abangnya Bang Davi gitu kan. Anaknya Bang Davi gitu. Dapat gitu. Tahun depan ya kan 2023 Bang Davi dapat. 2024 Bang Davi pengen lagi kan? Pengen lagi nggak? Ya pengen biasanya. Kalau bisa terus gitu sampai selesai anak nanti sekolah gitu. Nah, tahun depan ya harus datang lagi ke tim kita yang ada di lapangan. Ya, makanya komunikasi dengan tim-tim kita yang ada di lapangan, tim-tim beasiswa ini jangan diputus. Dibangun terus. Jadi tahun 2024 nanti keluar lagi misalkan. Ya kan? 2024 ke 2025 pengusulan lagi. Bang Davi datang lagi dong. Maksudnya kalau sering-sering kita ketemu, sering-sering kan timbul rasa saling mengisi. Gitu dia Bang Davi. Jadi biar Bang Davi juga ingat dong sama Bang Fairuz. Gitu. Jadi biar ada di benak Bang Davi tahun ini kan tahun depan Bang Fairuz lagi nih. Jadi keinget gitu kan. Oh iya ya. Inilah gitu kan. Kadang banyak yang nggak dapat juga bukan karena timnya yang salah, tapi karena orang tua yang ngisi salah, nggak pernah mau datang lagi. Terus makanya butuh sering. Itu ada rekomendasi dari sekolah gitu, biasanya nggak ada ya dari sekolah tuh? Tidak. Ada yang sendiri ya. Maksudnya ini kalau kita buka cerita langsung. Demokrat punya jalur lain, sebenarnya bukan jalur yang dari sekolah juga ya bro. Jadi dia kuota itu menyambung Bro Rahmat tadi ya kan. Kuota sekolah itu dinamakan kuota reguler. Kuota yang kita punya ini adalah kuota non reguler. Nah, kuota non reguler inilah yang kita manfaatkan lewat jalur aspirasinya Bapak Teguh Rifki Harsha. Ini makanya kita godok terus ya kan? Sebenarnya kunci ini Pak Rifki juga sih ya. Ya. kita doa terus ya kan bisa kembali lagi ke Senayan gitu kan. Nah, konsisten dengan program yang sudah bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat Aceh dan Aceh Singkil gitu. Pak Rifki ini bro sudah hat-trick 3 kali suara tertinggi di Aceh. Di Aceh. Sejak beliau terlibat di parlemen selalu nomor 1 paling tinggi suaranya bro. Itu nggak ada pengaruhnya umpamanya nih suara yang disumbangkan Aceh Singkil misalnya sedikit gitu kan, nanti berpengaruh lah nggak sama kuota. Nah itu. Ini kan berarti kalau tetap dapat berarti diplomasinya juga kuat. Nah kita berharap begini, tetap harus bersinergi. Nah, jadi ya kami pun dengan artinya ya jumlah perolehan nanti di 2024 meningkat. Ya kita tetap punya posisi tawar. Nah
dalam hal ini ya kita bisa bukan hanya program ini saja nanti. Ada lagi mungkin yang lain. Kalau untuk Aceh Singkilnya alhamdulillah rutin itu yang dari semasa Covid itu rutin untuk Aceh Singkil itu program sembako yang diturunkan oleh Pak Teguh Rifki. Nah, 2021 kalau nggak salah saya itu abang-abang beca yang salah satu penerima manfaatnya komunitas abang beca yang mendompleng bahwasanya kita dalam posisi krisis pada saat itu COVID-19. Dan alhamdulillah berapa banyak juga yang diturunkan kemari, berapa ribu ton gitu. berapa paket itu ya kan. Itu jadi ada juga lagi yang lain program, banyak sih, ada program rehab ya kan, rehab rumah. BSPS yang mungkin hari ini sedang berjalan kan gitu. Ya kita berharap program ini terus berkesinambungan. Next, saya selalu sampaikan, Pak Rifki, kalau bisa di setiap program-program yang Pak Rifki perjuangkan untuk Aceh Singkil harus mencicipinya. Kenapa saya bilang? Walaupun kami yang paling ujung, tapi kami selalu di hatinya Pak Rifki. Paling tidak nyentuh sedikit. Ya itu bagian dari diplomasi ya kan. Yang penting saya tanggung jawabnya adalah selain dari koordinator tim Pak Rifki juga sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil, ya bagaimana Demokrat ini betul-betul memperjuangkan aspirasinya masyarakat lewat jalur program-program yang ada, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat gitu ya. Kalau bersinergi kan otomatis kan enak jalannya tuh ya kan. Ini ketua kan dari Dapil 1 nih bro. Jangan-jangan kuota yang paling banyak Dapil 1 nih bro. Yang paling banyak Dapil Gumur sih ya ketua. Dapil Gunung Muria. 2023 paling banyak Gumur. Saya terbayang ketua, misalnya dari semua dapil ada anggota dewannya dari Partai Demokrat begitu ya. Bisa mungkin ya? Berlipat. Bisa berlipat-lipat kan gitu. Kalau ini bisa terwujud, saya yakin gitu. Saya yakin memonitor di setiap dapil itu akan lebih mudah kita dalam menyalurkan program ini. Jadi saya nggak perlu lagi turun ke dapil dua, nanti dipikirkan entah ngalun bupati. Jadi begitu. Jadi lebih baik kalau ada perwakilan kita khususnya dari Partai Demokrat di setiap dapil, bisa jadi kuota ini bisa lebih banyak, lebih besar lagi gitu. Nah, kita arahkan semua perwakilan-perwakilan kita yang ada di setiap dapil itu menjangkau seluruh lini, segala lini. Nah, tanpa kita membeda-bedakan. Bahkan banyak yang nggak kenal ya ketua sama yang menerima. Bahkan dari penerima itu kita nggak kenal bro. Baru dia datang ucapin makasih. Yang dari awalnya nggak kenal jadi kenal. Jadi kenal. Apalagi sekarang lebih mudah. Lebih mudahnya begini. Mayoritas yang sudah menerima itu sudah punya yang namanya ATM-nya, buku rekening, buku rekening dan ATM-nya. Misalnya Bang Davi nih, anaknya dapat di 2022, udah ada buku rekening dan ATM-nya. 2023 dapat lagi, keluar lagi namanya, ya kan? Bang Davi tinggal cek aja rekening di ATM-nya tadi gitu langsung itu. Jadi kan tanpa harus artinya lagi nanti ngurus administrasi lain, langsung di rekening yang sama. Keluar lagi 2024 gitu, juga ke rekening yang sama gitu loh. Tidak ada ke rekening saya gitu. Tapi jangan setiap bulan dicek. Biasa di bulan 4 bulan 5 lah. Bulan 4 bulan 5 ya. Udah ini nih. Oke, baik ya. Dan
tadi disampaikan juga ya, selain beasiswa juga ternyata ada yang lain ya, sembako, juga ada rehab rumah gitu ya. Dan kita juga berharap tentunya bisa nggak cuma itu saja begitu ya, bisa lebih banyak lagi gitu. Karena kalau bisa misalnya tuh memang cuma satu ya ketua ya untuk DPR RI-nya yang dari Demokrat dari Aceh gitu ketua. Dari Demokrat itu ada 2, tapi tersebar di 2 dapil. Pak Teguh Rifki di dapil 1, Pak Muslim SHI dari dapil 2. Beda dapil ya. Nah, itu. Nah, kita berharap di 2024 ya kalau Demokrat bisa dapat 2 kursi untuk DPR RI, ini lebih memperkokoh kita. Jadi banyak program-program yang bisa sampai kemari. Pernah ini ketua ada yang cerita dulu bro. Iya. Dia bilang waktu kami ngurus jemput bola ke Jakarta untuk pembangunan SMA dan SMK waktu itu dari Dinas Pendidikan Singkil. Sampai di Jakarta diarahkan kalau mau ini selesai, ini punya Pak Rifki, hubungi Pak Rifki aja. Ternyata alhamdulillah turun untuk pembangunan SMK kalau nggak salah Sangaberu gitu Pak. SMK 6 ya. SMK 6 ya. Saya nggak tahu juga nama SMK-nya. Kemudian di Singkil juga ada. SMK Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itu sebelum saya. Itu langsung dijumpai Pak Rifki ya, langsung di ACC, langsung ini. Dan masyarakat pada nggak tahu nih. Nggak tahu. Ini siapa yang? Iya. Ininya. Artinya sebenarnya kalau kita punya kenalan di sana ya, salah satunya ya Pak Rifki tadi begitu ya. Yang udah bisa kenal gitu kan ketua. Iya itu. Yang bisa akses. Nggak mungkin kan kita yang akses bro. Iya. Harus ketua lah misalnya. Yang punya akses gitu. Itu sebagai keuntungan tersendiri, bro ya. Ditambah Singkil yang sangat sedikit anggarannya kan ketua. Harus banyak seperti ketua yang bisa jemput misalnya. Nggak cuma jemput beasiswa bro, mungkin jemput yang lain. Jemput yang lain nih ketua nih. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada doa dari masyarakat Aceh Singkil untuk kami khususnya di Partai Demokrat, doa dan dukungannya serta pilihannya ya, insya Allah terus ke depan kita akan ya menjemput lebih banyak lagi apa-apa saja yang menjadi program-program di pusat. Kita harus tanya juga nih bro, ketua dapil berapa, nomor berapa juga bro. Biar jelas juga. Biar jangan nanti orang nanya lagi nomor berapa. Oh ya udah masuk masa kampanye ya. Dapil 4. Nah, dilihat kok nggak nyari gitu kan. Atau lihat DPR. Dari tadi Bang Davi udah nyebut dapil 1. Masih tetap di dapil 1 dulu. Masih harus belajar. Insya Allah dari Partai Demokrat nomor urut 1. Begitu juga Bapak Teguh Rifki Harsha, DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 1. Nomor urut 1 juga ya. Jangan satu lagi bro. Iya. Karena memang ya kalau udah nomor 1 begitu buka gitu kan langsung ketemu gitu. Dan banyak yang berharap juga nih ketua bisa Pak Rifki-nya bisa hadir lah sekali. Oh selama ini belum pernah hadir? Pernah, cuman kan banyak yang rindu juga bro. Maksudnya orang mau ngucapin makasih kan nggak mungkin ke ketua terus nih. Insya Allah dalam waktu dekat Bapak Teguh Rifki Harsha akan ke Aceh Singkil. Nanti juga saya minta biar bisa hadir di ruang narasi ya. Itu. Siap. Kalau itu kita sediakan bro ya, kita sediakan ruangan edisi khusus. Biar ya bisa menyapa seluruh masyarakat Aceh Singkil. Bisa menyapa seluruh penerima beasiswa BIP. Bisa menyapa ibu-ibu yang senang anaknya mendapat beasiswa BIP. Nah, jadi ini memang sudah berapa kali terus hampir kurang lebih setengah tahun ini saya selalu menyampaikan hal beliau. Tapi ya kita harus maklumi. Beliau seorang sekretaris jenderal Partai Demokrat yang waktunya se-Indonesia untuk miliknya Indonesia ya kan. Nah, datang kita yang Aceh Singkil minta sebentar ya kan. Paling jauh lagi nih. Gak ada bandara ya sudah gak Insya Allah Bapak
Teguh Rifki Harsha akan main-main ke Aceh Singkil menyapa masyarakat Aceh Singkil. Oke. Khusus ke radio harus. Khusus ke radio gitu ya. Pokoknya diagendakan dari situ ya. Oke, baik ya, nggak terasa ya. Nggak terasa udah sejam lebih. Bro. Sejam lebih ya? Iya, bro. Tuh, lihat tuh. Memang kalau ngobrol di sini nggak terasa nih, apalagi sama Bang Davi dan Bro Rahmat ya. Oke, karena menarik ya ketua bahas beasiswanya. Mungkin apalagi kita bahas ya bro, biar masyarakat lebih paham nih tentang beasiswa. Oh ini dikit nih ketua. Bagi menurut ketua, kenapa sangat penting beasiswa dan pendidikan nih ketua? Terutama untuk kita Aceh Singkil misalnya. Pandangan dari ketua nih. Pendidikan itu pondasi dasar. Kalau pondasi dasarnya rapuh, ya kedepannya juga bangunan itu akan roboh. Jadi kalau kita terus melakukan penguatan di pondasi yang cukup bagus, insya Allah anak-anak Aceh Singkil atau generasi-generasi kita ke depan menghasilkan yang lebih baik. Beasiswa salah satu penunjang buat mereka, buat anak-anak kita dalam memperkokoh pondasinya. Kita tidak inginlah ada anak-anak kita yang pergi sekolah dengan baju sobek-sobek, nanti dibully oleh kawan-kawan. Nah, dengan program ini bisa dirasakan ternyata saya bisa memakai baju baru. Jadi mental dia tidak down. Ketika dia tidak down, stabil, maka terbangunlah kekuatan fondasi dari anak-anak kita ini, semangat dalam belajar lebih tinggi. Nah, ke depan mereka bisa bersaing dengan dunia luar. Ini yang kita mau lihat dari pendidikan. Dan Aceh Singkil, ya, ini menjadi PR bagi kita semua. Kalau untuk prestasi anak-anak kita di Aceh Singkil, ya banyak yang bagus-bagus yang sudah ini kan. Tapi juga tidak kita pungkiri, generasi ini harus kita jaga. Bukan kita hanya berbangga hati dengan yang sudah ada, tetapi juga kita harus jaga generasi-generasi berikutnya. Ini adalah generasi-generasi emas nantinya di kemudian hari. Apalagi kalau kita lihat Aceh Singkil itu sudah 24 tahun. 24 tahun. Kalau kita ibaratkan anak gadis, ya kan, ini lagi bunga kembangnya nih. Nah, kita tidak menginginkan di masa-masa yang seperti ini malah fondasi pendidikan kita menurun, semangat sekolah itu menurun. Nah, kita setiap anak-anak muda yang kini berikut dalam berkontestasi politik dan berada dalam dunia politik, yuk sama-sama memperjuangkan dan memperkokoh ini fondasi pendidikan kita. Karena pendidikan tuh penting, bro ya. Penting banget tuh ya. Ketika kita mempunyai SDM yang unggul gitu ya, ke depan ya generasi unggul Aceh Singkil berada di tangan mereka kan gitu ya. Dan ini PR kita semua. Apalagi ya, saya hari ini dipercaya oleh masyarakat Dapil 1 berada di DPR Kabupaten Aceh Singkil, juga ini harus menjadi pemikiran bagaimana. Makanya jalur yang bisa kami perjuangkan secara konsisten ya ada di program ini yang setiap tahunnya itu terus yang kita rasakan. Kami juga terus konsisten yang ada di kabupaten ini memperjuangkan ini. Dan juga nanti banyak sahabat-sahabat kita yang lain di parlemen yang juga ikut berjuang membenahi pendidikan kita. Dan juga kita berharap Pak PJ Bupati kita ke depan memikirkan ya kan SDM untuk mempersiapkan SDM yang unggul untuk Kabupaten Aceh Singkil. Menarik bro. Ya. Selain daripada infrastruktur, karena pendidikan ini ya bro ya. Pendidikan softwarenya sih bro. Ya.
bangunan bagus tanpa software yang bagus juga nggak bisa berjalan misalnya. itu kuncinya ya. Oke, Pak Ketua, sebelum kita tutup nih mungkin closing statement dulu ya. Closing statement. Iya, silakan Pak. Terkait dengan beasiswa. Benar. Ya, begini. Ekstramania dimanapun berada, kami sebagai tim yang selama ini terus mempersiapkan, mengusulkan program beasiswa ini, apabila dari Bapak Ibu yang menginginkan program ini bisa langsung datang ke kami atau berkomunikasi dengan kami, dengan koordinatornya, atau bisa juga langsung menghubungi di nomor kontak ini ya. Berapa Ketua? Ya, ini admin kita, nanti dia bisa menginikan 0813 6462 11 19. Oke. Nah, nanti ini bisa berkomunikasi langsung situ, mempertanyakan kapan sih bisa kita mendaftarkan anak-anak kita untuk penerima berikutnya dari program beasiswa ini. Nah, mungkin insya Allah dalam bulan 12 ini nanti akan segera dibuka kembali nih. Nah, ini perlu juga kita sampaikan. Bulan 12 akhir ini kita belum sebarluaskan karena kita masih menunggu formulir resmi dari Bapak Teguh Rifki Harsha. Insya Allah nanti setelah keluar kita akan sebarkan, dan insya Allah di akhir bulan 12 ini akan dibuka pendaftaran pengusulan beasiswa PIP ya kan, dalam bulan 12 ini. Jadi bisa langsung nanti datang, atau juga bisa langsung datang ke kantor Demokrat. Nah, di sana juga ada operator kita, ya kan. Di kantor Demokrat itu berada di Desa Ketapang Indah, Singkil Utara, tepatnya di depan Gedung Bulog Kabupaten Aceh Singkil. Nah, bisa langsung datang sana, mampir-mampir ke sana, mempertanyakan kalau masih ada yang belum jelas apa yang kita sampaikan hari ini. Bisa nanti konsultasi di sana sehingga anak-anak kita bisa menjadi penerima beasiswa di 2024. Oke, terima kasih Ketua ya. Mudah-mudahan jalannya mulus ya, kayak jalan tol gitu kan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Cukup bro, sore hari ini? Cukup ya. Oke, baik Isra Mahasiswa. Itulah akhir kebersamaan kita di Ruang Narasi edisi sore ini ya, di mana tokoh di balik besarnya kuota beasiswa PIP Aceh Singkil usulan Bapak Tengku Rifki Harsha ya, ternyata Pak Fairuz Akhyar SEM Ikom sudah terjawab ya. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Davi, Bro Rahma, dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.